Salam sehat selalu bagi yang ada di alam nyata ataupun alam maya ataupun dunia goib. Salam sedulur papat kalima pancer. Oke, nggak usah banyak bicara, oke langsung aja kita lanjutkan ke acara intinya Cikidot. Nobody menjadi film mengejutkan di April tahun 2021. Sederet film yang rilis pada April ini, Nobody membawa kejutan bagi pecinta film thriller. Pertarungan yang terjadi terasa lebih realistis berkat sentuhan magic dari sang sutradara Ilya Naishuller. Nobody dibintangi oleh deretan nama besar seperti Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Alexei Serebriakov dan Christopher Lloyd. Cerita Nobody dimulai dari scene seorang pria parubaya yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas. Namun dengan santai dia mengeluarkan rokok dan makanan kucing. Saat ditanya dirinya siapa, Bob Odenkirk yang berperan sebagai Hutch Mansell, hanya menjawab, "Nobody," kata dia dan mengantarkan scene pada keluarga Hutch. Film ini menceritakan perjuangan seorang Hutch yang sering diremehkan dan bahkan diabaikan. Namun, sebagai pria, ia terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang brutal. Hutch nyatanya membunyikan rahasia besar siapa dirinya sebenarnya dari istrinya dan dua orang anaknya. Hal tersebut terlihat dari bagaimana sikap Hutch saat ada dua pencuri yang masuk ke rumahnya. Alih-alih menunjukkan kemampuannya, Hutch malah meminta anaknya yang tengah menjatuhkan satu pencuri untuk melepaskan kedua perampok tersebut yang lebih terlihat seperti sepasang kekasih. Hal ini membuat Blake kesal karena Hutch menolak untuk membela diri atau keluarganya, namun Hutch mengatakan ia memilih untuk melepaskan para perampok itu dan berharap untuk mencegah kekerasan yang serius. Putranya yang masih remaja, Blake akhirnya kecewa pada Hutch dan sang istri. Becca tampaknya semakin menjauh dari Hutch. Akhirnya Hutch harus rela kehilangan uang beberapa dolar dan satu arloji miliknya. Saat ia berusaha menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak melakukan perlawanan kepada dua orang perampok tersebut kepada Blake, anak bungsunya merengek karena kehilangan gelang kucing miliknya yang hilang terbawa oleh para perampok. Buntut dari insiden tersebut menyulut kemarahan Hutch menggusurnya pada masa lalu kelamnya sebagai Lone Wolf. Nalurinya mengantarkan Hutch kepada suami istri yang sedang makan malam bersama. Namun, aksi balas dendam dari Hutch harus gagal lantaran terdengar suara bayi yang merengek. Ternyata itu adalah bayi dua perampok itu yang tengah menggunakan alat bantu pernafasan. Hutch lalu keluar dari rumah dua perampok amatir tersebut dengan rasa kesal dan malu lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Hutch tidak bisa membiarkan emosinya menguap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa memuaskan nalurinya. Saat ia berada dalam sebuah bus, ia melihat gerombolan gangster yang ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bus. Seperti mendapatkan hadiah, gerombolan tersebut masuk ke dalam bus dan kemudian dihajar oleh Hutch sendirian. Bukannya berakhir, ternyata adik dari Yulian Kuznetsov yang diperankan oleh Alexei Serebriakov adalah salah satu yang tewas akibat dihajar oleh Hutch di dalam bus tersebut. Sialnya Yulian adalah seorang penjaga uang ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia di Amerika Serikat. Dia memiliki banyak pengawal dan terkenal dia tak segan akan membunuh seseorang jika menghalangi langkahnya. Yulian pun mencari tahu siapa serigala berbulu domba yang telah membunuh adiknya dan mengirim rekan-rekannya ke rumah sakit hanya dengan dua tangannya saja. Saat mencari informasi, betapa kagetnya Yulian mendapatkan data bahwa Hutch memiliki catatan sebagai salah satu orang paling berbahaya dari Pentagon. Namun, ia tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hutch dalam keadaan hidup kepadanya. Bukannya berhasil, seluruh anak buah Yulian yang datang ke rumah Hutch malam itu tidak ada yang tersisa satupun. Dia kemudian makin murka dan merencanakan akan memburu Hutch oleh semua tim yang ia miliki. Namun di sisi lain, Hutch sudah membeli cash tempat kerjanya untuk dijadikan perangkap dan arena bertarung antara dia dengan Yulian. Setelah menyelesaikan semua persiapannya untuk membawa Yulian kepada jebakannya tersebut, Hutch malah membakar tempat penyimpanan uang The Oksak, yang dijaga oleh orang-orang Yulian. Setelah membakar habis seluruh ruangan berisi uang ratusan juta dolar tersebut, kemudian Hutch datang dan makan ke pub tempat Yulian karaoke. Dia lalu berhasil memancing Yulian untuk mengejarnya ke kantor yang sudah siapkan sebagai kuburuan Yulian. Setibanya di kantornya, ternyata Hutch tidak sendirian. Di sana sudah ada saudaranya dan orang tuanya yang semula di panti jompo. Ketiganya berhasil meratakan seluruh pasukan Yulian berkat kecerdasan Hutch merancang kantornya menjadi penuh jebakan. Seluruh pasukan Yulian berkat kecerdasan Hutch merancang kantornya menjadi penuh jebakan. Review.
Nobody benar-benar membawa penonton pada perasaan tegang sepanjang pertarungan yang dramatis. Kekerasan pada film tersebut sangat mendominasi di mana pisau, pistol dan senapan laras panjang hingga bom bertebaran selama perkelahian terjadi. Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama yakni John Wick. Keduanya sama-sama seorang suami yang memiliki latar belakang kelam yang disembunyikan pada kehidupannya dan berharap hidupnya akan kembali normal. Hal ini menjadi sangat wajar ketika penonton mengaitkan film Nobody dengan film John Wick lantaran alur yang ditampilkan pada kedua film ini serupa. Film ini tidak direkomendasikan bagi penonton yang tidak merasa nyaman dengan adegan kekerasan dan darah. Namun, bagi pecinta film thriller, film ini cukup menarik dengan adegan-adegan pertarungan yang terasa sangat nyata. Dialog, alur dan pesan yang disampaikan dalam keseluruhan film Nobody bisa disampaikan dengan baik. Inti dari keseluruhan cerita ini bagaimana seorang ayah bisa saja berlaku berbeda pada saat ini, padahal dia sudah melalui hal sangat berat dan panjang dan ia tidak pernah menghendaki kembali menjadi masa lalunya tersebut. Konklusi dari film Nobody pun terasa sangat pas di mana Hutch dan istrinya kembali membeli rumah baru dengan kemesraan yang mereka tampilkan. Padahal sebelum terjadinya kerusuhan, hal ini memang diidam-idamkan bisa terulang di mana Hutch dan istrinya bisa kembali mesra. Oke, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Salam sedur kabeh, salam sehat selalu, bye-bye, terima kasih.